Romo, kalau misalnya kita bilang ya, kalau sekarang kan gereja Katolik sudah ada di nyebar lah ya gitu ya, sekarang di seluruh dunia, dimanapun panggilan juga udah banyak di mana. Nah, akhirnya kan kardinal yang mengikuti konklav sekarang kan juga berasal dari berbagai macam daerah belahan dunia yang ini. Apakah ada kemungkinan bahwa kardinal yang dari Asia kah atau Afrika kah yang bakalan nanti muncul sebagai nama baru gitu loh di konklav yang 2025 ini? Kalau melihat Bapak Suci Fransiskus Ya. memilih kardinal-kardinal yang baru itu, dan kebanyakan dari lingkungan itu. Kalau dari Eropa sepertinya mempersiapkan atau mengangkat tahta para kardinal itu sendiri di Eropa. Okay. Tapi tidak ada sesuatu yang baru. Misalnya ya, Timur Leste itu kan baru. Ada kardinal ya, negara kecil, kemudian ada itu. Di Indonesia dulu sudah dinominasi tidak jadi ya. Paskalis Bruno Syukur ya. Saya mau mengatakan bahwa nama-nama yang diangkat berdasarkan pengenalan Bapak Suci Fransiskus memperlihatkan ada cakrawala yang demikian luas, dan ada kemungkinan sangat besar orang-orang yang menjadi kunci gereja di kelak kemudian hari juga orang-orang dari Asia, dari Afrika. Saya menggarisbawahi semoga dari selatan. Nah, ya. maksudnya dari planet ini. Itu nanti kalau ya, ini kan kita lagi-lagi kan kita belum tahu hasilnya apa ya. Kalau sekali waktu nanti, entah yang sekarang atau mungkin konklav berikutnya yang kita nggak tahu ya, terpilih paus dari selatan, itu maknanya apa itu Romo? Kira-kira kita bisa memaknai apa? Apakah kemudian gereja juga semakin ada mana punya perhatian yang di situ? Tersembul dari situ, yaitu pendulum pergerakan kekristenan itu sedang beralih. Dan itu bagus. Beralih dari utara ke selatan, begitu? Iya. Dan ada penulis-penulis dari Amerika Serikat itu yang menggali tentang gerak ke selatan itu. Dan bahwa Paus Fransiskus almarhum mengangkat kardinal sebagian besar dari selatan itu mengatakan dia membaca sekurang-kurangnya minat saya. Bahwa itu ya. Artinya ada kesempatan yang sama, kemudian juga apakah selatan ini juga punya apa ya, daya tarik dalam artian problematika yang cukup kompleks di dunia ini, atau malah justru keterbukaan ada di situ? Saya melihat begini, dari analisis perkembangan gereja dan juga dunia yang global itu, perhatian kepada kebudayaan itu sangat besar. Kalau melihat hasil-hasil studi, bahkan yang menyelamatkan ya institusi gereja itu adalah kuatnya pengakaran di dalam kebudayaan. Dan kalau itu tidak terjadi, saya tidak tahu bagaimana. Yohanes Paulus kedua itu pernah menyatakan begini, kalau iman itu belum diterima secara akal budi, belum bisa dirayakan dalam hidup sehari-hari, itu berarti iman itu belum mengakar. Baru sekedar ritual, ritus gitu lah. Ya, dan itu tidak ada artinya. Ya ada tapi kecil. Tidak sampai ke kehidupan nyata begitu ya. Kemudian kalau kita menjadi Kristen, polanya sampai pola Barat, tidak mengakar pada ini. Itu kemudian tidak menjawab
kebatinan seseorang. Maka para misionaris itu dalam arti tertentu luar biasa. Mengenal secara mendalam dengan tidak mengeropakan, ya, tapi kebudayaan setempat itu sangat sangat bagus. Jadi apa trademark merek dagang kita supaya berakar, yaitu mempelajari supaya agama juga rendah hati terhadap kebudayaan. Karena bagaimanapun sehari-hari dengan kebudayaan setempat. Nah, masalahnya mungkin orang di kebudayaan tertentu jengah, bahkan tidak senang dengan kebudayaan sendiri, lebih baik dari Korea atau lebih ya. Jadi malah itu ya. Nah, itu perannya kalau kemudian kan ada beberapa, kalau di kita kan udah mulai teradopsi. Nah, perannya kebudayaan itu sendiri bagi gereja Katolik terutama itu kira-kira apa sih, Rom? Kan tadi gereja Katolik harus merespon kebudayaan setempat gitu. Sebaliknya, apakah kebudayaan setempat itu juga bakal punya peran penting untuk perkembangan keimanan atau gereja Katolik? Semestinya. Dan saya mengharapkan begitu. Jadi ada sinergi atau ketersalingan. Jadi ya antara nilai religius dengan kebudayaan itu saling mempengaruhi. Itu akan baik memperkaya institusi agama maupun kebudayaan itu. Jadi bukan sesuatu yang agama menganggap kamu yang kebudayaan itu jelek karena tidak bernilai. Kami yang universal, yang luar biasa, mencakup seluruh dunia. Tidak, mestinya ada ketersalingan ya, saling merasuk, ada simbiosis mutualis yang saling mempengaruhi, dan itu menjadi kekuatan kebudayaan. Nah, itu juga diharapkan dari sosok paus yang terpilih nanti ya untuk itu luar biasa. Sudah dimulai oleh Paus Fransiskus. Ya. Kalau saya melihat begitu harapannya. Nah, Roma, satu lagi kan problem yang perbaikan sendiri di dalam gereja ya, mungkin skandal-skandal gereja kah, bagaimana gereja merespon LGBT atau misalnya mereka yang tersisih kayak gitu-gitu. Nah, itu paus yang terpilih ke depan tuh juga diharapkan juga akan meneruskan ya perbaikannya seperti itu. Itu harapannya. Kalau lihat kondisi masyarakat ya, juga terutama masyarakat gerejawi, anggota gereja itu kan anggota masyarakat juga. Betul. Maka yang diharapkan itu adalah sebuah pertobatan. Yang paling rawan itu korupsi di dalam gereja. Perlakuan diskriminatif di dalam gereja. Mental budak apa-apa itu, kiblat beriman kita itu bukan pada tanah air di mana kita menimba kehidupan dari ibu bumi ini, tapi pada sesuatu yang masih asing. Jadi belum berinkarnasi pada bumi ini. Jadi kalau lihat korupsi, diskriminasi, kesetaraan gender, itu kan jadi problem besar saat ini. Dan ini kalau kan tidak memperoleh tempat yang semestinya, kemudian ini gereja ini akan ditinggalkan. Juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ya, dengan AI sudah mulai dan kita sangat beruntung ya.
pola hierarkis di dalam gereja itu memungkinkan kepemimpinan yang sangat atau leadership yang sangat teratur, meskipun ada kesan kaku, tapi dengan magisterium kuasa mengajar itu kemudian ayo bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi bebas yang terkendali, yang saling menghormati pada pihak lain dan lain sebagainya. Dan itu oskop atau dalam hal ini paus ya punya tugas itu, menguduskan, memimpin, mengajar. Itu menjadi satu harapan Kebutuhan yang sangat. ya. Oke, terima kasih Romo Edi untuk waktunya. Kita nantikan siapa yang akan terpilih sebagai paus mendatang. Mudah-mudahan prosesnya bisa berjalan lancar dan tidak menemui kendala yang cukup berarti sehingga segera bisa. Dan juga jangan lupa ya, kita berdoa untuk keterpilihan paus yang sesuai dengan harapan gereja yang semakin mendunia. Iya, betul. Itu juga jadi harapan kita bersama ya. Jadi tokoh bukan tokoh tapi keteladanan yang diterapkan Paus Fransiskus bisa berlanjut di paus terpilih berikutnya. Terima kasih sahabat Kompas, sampai jumpa.